Kami bersyukur kepada Tuhan kalau dengan anugerah Tuhan menggerakkan kami untuk mengenal Engkau dengan lebih baik. Karena itu kami berdoa sebelum kami belajar, bawalah kami kepada Engkau, bukan hanya membawa pemikiran kami, tapi bawalah hati kami Tuhan. Sehingga setiap kali kami mengenal Engkau, kami bukan hanya terpuaskan dengan apa yang kami ingin tahu tentang Engkau, tapi hati kami boleh mengagumi Engkau dan memuliakan Engkau. Kami sadar kami terbatas. Tanpa Engkau memberikan pencerahan, penerangan kepada kami, kami tak akan sanggup melihat keindahan, melihat sesuatu yang luar biasa dari diri Tuhan. Karena tolong kami, mampukan kami bisa mendengar dengan baik, memahaminya, bahkan sentuhlah hati kami untuk mengagumi Engkau. Terima kasih doa kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah seri yang terakhir dari Doktrin Allah. Jadi silakan siap-siap yang rajin ikut onsite, siap-siap menerima sertifikat ya, yang bisa dijaminkan di suatu tempat tertentu. Baik, kita akan membahas satu tema yang penting sekali, yaitu kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Nah, saudara sekalian, setiap kali kita belajar tentang Allah, mengenal Allah ya, seperti yang saya doakan tadi, yuk sekali lagi jangan hanya membawa pikiran kita untuk sekedar tahu ya, tapi benar-benar itu menghasilkan satu kecintaan kita kepada Tuhan. Makin kita kenal Dia, makin kita cinta Dia, makin kenal Dia, kita makin kagum akan Tuhan. Termasuk ketika saya menyiapkan materi ini ya, tema ini bukan tema yang baru untuk saya ya, tapi ketika menyiapkan materi ini, lagi-lagi hati saya tersentuh dengan satu kekaguman yang luar biasa. Banyak orang mengatakan, buat apa belajar doktrin? Tidak usahlah pusing-pusing. Yang penting itu hidup praktis saja, hidup baik cukup sudah. Tapi bagaimana kita bisa hidup dengan baik dalam standar Allah kalau kita tidak kenal Tuhan, saudara? Justru kita belajar doktrin, mengenal Allah itu akan mempengaruhi hidup praktis kita ya. Termasuk ketika kita belajar tentang kedaulatan Allah, bagi saya pribadi, itu sungguh-sungguh menghiburkan, memberikan ketenangan yang tiada tara. Karena saya tahu siapa yang menguasai hidup saya, siapa yang memimpin, dan siapa yang memastikan pada akhirnya itu akan baik. Apa yang lebih menghiburkan daripada itu, saudara? Jadi ketika menyiapkan hari ini, hati saya sungguh tersentuh lagi ya, diberkati sekali lagi dengan persiapan, dan kiranya saudara juga diberkati juga. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke materi ada beberapa poin yang ingin saya tekankan ya, yang sebagai kerangka kita supaya waktu kita mendengar kita tidak kemana-mana punya pikiran ya, kita ada dalam frame yang tepat begitu. Yang pertama saudara, dasar pengajaran kita, dasar kita mengenal Allah adalah dari Alkitab. Itu harus jelas ya, kembali mengkonfirmasi kita. Jadi dasar kita, dasar pengajaran kita dan dasar kita mengenal Allah tidak lain tidak bukan adalah Alkitab. Saya yakin ketika seseorang itu kurang belajar Alkitab, bukan berarti dia tidak kenal Tuhan. Dia mungkin punya konsep tentang Tuhan, tapi konsep dari kata orang, konsep dari apa yang dia pernah dengarkan, konsep dari apa yang timbul dalam pemikirannya sendiri, begitu. Tapi bukan dari Alkitab. Nah, sehingga apapun konsep kita tentang Allah yang ada pada benak kita dan hati kita, saudara, mari kita kembali bahwa dasar pengajaran kita, dasar pengenalan kita akan Allah itu ada dari Alkitab. Sehingga apapun yang sudah ada di dalam pemikiran kita tentang Allah, ketika nanti kita berhadapan dengan ayat-ayat Alkitab, berhadapan dengan firman Tuhan, mari kita tundukkan untuk berani menggeser konsep kita yang salah dan mengatakan ya untuk apa yang Alkitab katakan. Ya, ini penting supaya kita tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Oh, menurut saya Allah seperti ini, harusnya seperti itu. Tidak lagi seperti itu. Kita benar-benar akan menghadapkan diri pada firman Allah yang adalah wahyu khusus Tuhan waktu Dia kenalkan dirinya kepada kita. Maka pada waktu apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita harapkan
tentang Tuhan itu berbeda dengan apa yang Alkitab katakan, ayo kita tundukkan diri. Oh, ternyata Allah yang benar bukan seperti yang aku pikirkan selama ini, bukan seperti aku harapkan selama ini, tapi Allah yang benar adalah seperti apa yang Allah nyatakan sendiri dirinya di dalam Alkitab. Itu poin pertama yang penting ya, jadi menjadi perhatian kita. Nah, pada waktu membahas kedaulatan Allah, saudara, maka saya sudah memagari di depan, jangan pernah punya pikiran bahwa Allah itu pencipta dosa. Jadi apapun nanti dalam pembahasan ayat-ayat kutipan, jangan pernah menyimpulkan, oh Allah pencipta dosa. Dari awal sudah saya katakan Allah bukan pencipta dosa. Ya. Dan juga jangan pernah menyimpulkan, oh kalau begitu Allah menyukai dosa. Tidak, Allah tidak pernah menyukai dosa. Saya sudah sampaikan di awal supaya saudara nanti jangan benturan sendiri, bingung sendiri ya. Wah kalau gini kan Allah cipta dosa, oh kalau gini kan berarti Allah suka dosa. Tidak, Allah bukan pencipta dosa dan dia bukan penyuka dosa. Dan poin yang keempat adalah kembali lagi, kita yang terbatas tak mungkin bisa secara sempurna memahami Allah yang tidak terbatas. Lagi-lagi kita hanya sandar sejauh Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Sandaran kita itu, kita tidak bisa memaksakan lebih daripada penyataan Allah dalam firman-Nya. Dan yang berikutnya yang ingin saya berikan di depan adalah tentang ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu pasti terjadi atau tidak pasti terjadi. Ketetapan Allah itu pasti terjadi atau bisa tidak terjadi. Pasti terjadi. Bisa tidak terjadi? Jawabannya adalah bisa ya, bisa tidak. Karena ketetapan Allah itu sebenarnya ada 3 macam, saudara. Nah ini kita perlu tahu di depan supaya kita tidak bingung. Ada 3 macam ketetapan Allah. Yang pertama adalah ketetapan atau kehendaknya yang dia nyatakan dalam firman-Nya, dalam Alkitab. Itu adalah ketetapan Allah, itu kehendak Allah. Ya. Yang kedua adalah ketetapan atau kehendak dalam pengertian yang menyenangkan hati Allah. Yang membuat dia senang. Dan yang ketiga adalah ketetapan dalam pengertian rencananya yang kekal. Jadi bicara ketetapan Allah ada 3 macam ya. Ketetapan yang dinyatakan dalam Alkitab yang tertulis itu merupakan ketetapannya dia, begitu ya. Yang kedua adalah ketetapan atau kehendak Allah dalam pengertian yang menyenangkan hati Allah. Kalau kita beritakan Injil itu menyenangkan dia, kan begitu. Kalau kita tidak beritakan Injil kan itu membuat dia tidak senang atau membuat dia tentu berduka, kan begitu. Ya. Dan ketetapan dalam pengertian rencana dia yang kekal. Maka kalau bicara ketetapan Allah dalam pengertian yang menyenangkan dia, tidak semua terjadi. Kita sering dukakan dia kok. Tapi kalau bicara ketetapan yang kekal, rencananya kekal, itu pasti terjadi. Nah, bicara kedaulatan Allah itu bicara ketetapan yang bagian 3. Dalam pengertian ketetapan atau rencananya dia yang secara kekal, saudara ya. Yang dia telah rencanakan bahkan sebelum apapun dan siapapun ada. Dan itu pasti terjadi. Ya. Jadi kalau ditanya apakah kehendak atau ketetapan Allah pasti terjadi, tergantung bicara kehendak atau ketetapan Allah yang mana dulu. Kalau bicara yang menyenangkan hatinya dia, tidak selalu terjadi. Kita sering dukakan dia kok. Tapi kalau bicara ketetapan kehendaknya yang kekal, pasti terjadi. Tidak bisa tidak terjadi apa yang telah dia rencanakan dari kekekalan. Ya, itu adalah pendahuluan ya yang kita perlu perhatikan, dan waktu kita belajar kedaulatan Allah kita lebih soroti pada ketetapan Allah yang merupakan rencana kekalnya yang pasti terjadi. Kata berdaulat ya, sovereign, itu dari kata Latin superanus yang punya arti saudara macam-macam ya. Bisa artinya di atas, lebih tinggi, pemimpin, terbesar, tertinggi. Ya, jadi Allah yang berdaulat berarti dia adalah di atas semua yang lain. Ya, dia pemimpin, dia terbesar, dia tertinggi. Dunia ada pemimpinnya ya. Presiden siapa yang paling hebat sekarang? Apapun itu Allah tetap jauh lebih tinggi ya. Setan punya kuasa, Allah jauh lebih di atasnya. Ya karena dia berdaulat ya. Juga punya arti tertinggi dalam kuasa, tingkat otoritas. Manusia punya kuasa, setan punya kuasa, malaikat punya kuasa, Allah tertinggi dari segala kuasa itu ya.
mempunyai atau memegang posisi sebagai pemerintah, raja bertahta. Raja dunia bisa rencana, bisa atur. Setan punya rencana, dia bisa atur. Tapi Allah melampaui semua itu. Pengaturannya jauh lebih tinggi. Ya. Dan berdaulat itu juga berarti tidak tergantung pada semua yang lain. Penguasa di dunia berkuasa, tapi dia tergantung pada banyak hal. Setan berkuasa, dia tetap bergantung pada kedaulatan Allah. Hanya Allah dalam kedaulatannya mutlak yang tidak tergantung pada semua yang lain. Diri kita tergantung pada banyak hal, saudara. Tapi hanya Allah yang berdaulat yang tidak tergantung pada semua yang lain. Ya, the only one, satu-satunya yang tidak bergantung pada semua yang lain adalah Tuhan sendiri sebagai Allah yang berdaulat. Karena itu James Boyce mengatakan tentang kedaulatan Allah bahwa Allah memiliki otoritas yang mutlak dan memerintah atas ciptaannya. Jadi pemerintah yang mutlak di atas seluruh pemerintah itu adalah Tuhan Allah sendiri. Nah ini menjadi, kalau kita perhatikan ini kita menjadi terhiburkan ya. Apapun yang terjadi dalam dunia ini dengan segala kemelutnya dan segala konfliknya, saudara sekalian, yang membingungkan banyak orang, bicara politik dan sebagainya, yang kelihatannya rumit luar biasa ya. Kita percaya Allah tetap di atasnya, kontrol segala sesuatu. Dari Louis Berkhof bicara tentang kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah sangat ditekankan di dalam Alkitab, sangat ditekankan di dalam Alkitab. Jadi kalau orang mengaku Kristen tapi dia tidak kenal kedaulatan Allah, ya bisa disimpulkan kurang baca Alkitab kan begitu ya. Allah adalah pencipta. Bahwa dia pencipta saja, saudara, itu cukup untuk membuktikan akan kedaulatannya dia. Karena dia cipta tanpa bergantung pada apapun dan siapapun. Dan kehendaknya adalah sebab dari segala sesuatu. Kalau dia tidak kehendaki maka tidak ada yang jadi, tidak ada yang terjadi. Dalam hubungan dengan karya penciptaannya, maka langit dan bumi dan segala sesuatu adalah miliknya. Ia berjubahkan otoritas mutlak atas malaikat-malaikat di surga dan manusia di bumi. Dia yang empunya kuasa di atas segala kuasa. Ia memegang segala sesuatu dalam kuasanya dan menentukan akhir dari segalanya sebagaimana mereka telah ditentukan untuk demikian. Ia memerintah sebagai raja dalam arti yang sebenar-benarnya. Dan segala sesuatu bergantung padanya dan segalanya harus melayani dia. Ini adalah satu kutipan dari Louis Berkhof waktu bicara tentang kedaulatan Allah ya. Jadi benar-benar kita diarahkan untuk melihat siapakah yang sebenarnya punya kuasa di atas segala kuasa. Siapakah yang sebenarnya kontrol atas semua kejadian di dalam seluruh semesta. Tidak lain semua tetap dikontrol dalam kedaulatan Allah yang sempurna, saudara. Dan itu sungguh menyejukkan hati ya. Nah kita akan lihat beberapa hal tentang kedaulatan Allah. Dalam hal apa saja dia berdaulat. Kedaulatan Allah itu berlaku atas seluruh semesta. Ya, Mazmur 103:19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Yeremia 31:35. Beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Ya, ini bicara tentang kedaulatannya dia, kuasanya yang mutlak atas seluruh semesta. Dia bukan Tuhan yang cipta lalu pergi, seperti konsepnya deisme, bukan. Tapi dia ya Tuhan yang cipta dan dia terus berdaulat, kontrol, kuasai dari semua yang dia cipta. Ya. Tidak ada satu yang luput dari pemerintahannya sendiri atas seluruh semesta. Ya. Termasuk apa yang sudah kita pelajari waktu dulu ya tentang besarnya alam semesta kita. Tetap sampai detik ini dalam kendali Tuhan yang berdaulat. Kedaulatan Allah juga nyata atas seluruh ciptaan. Ya. Kalau kita membaca bahwa Allah yang memelihara binatang-binatang, bahkan termasuk burung pipit, dikatakan dikasih makan oleh Bapa di surga. Ya. Bahkan juga Tuhan bisa pakai makhluk ciptaannya untuk melaksanakan kehendaknya. Kisah Yunus
Tuhan gerakkan ikan apa ya untuk makan Yunus? Ikan apa? Ikan paus. Kejebak. Kalau jauh paus kejebak. Ikan besar, tidak tahu ikan apa, begitu ya. Pokoknya ikan besar, begitu ya. Tuhan gerakkan, kendalikan, atur burung gagak. Kasih makan siapa? Elia. Ciptaan makhluk ciptaannya, binatang-binatang tunduk pada pengaturannya. Allah suruh apa? Nurut dia. Ya. Dan tentu termasuk manusia. Termasuk manusia. Dalam Alkitab kita melihat bahwa Allah pernah memakai musuh-musuh umat Allah untuk menghajar mereka karena ketidaktaatan mereka. Ya. Tuhan sengaja gempur bangsa Israel dengan menggunakan musuh-musuh Israel. Ya. Dan di pihak lain Allah mengeraskan hati musuh-musuh umatnya sehingga mereka jatuh ke tangan umat Israel. Jadi benar-benar kedaulatannya itu nyata atas seluruh ciptaannya. Semua tunduk pada pengaturan dan ketetapannya. Apa yang dia rencanakan itu pasti akan terjadi. Kedaulatan Allah itu juga nyata atas bangsa-bangsa. Dalam Ulangan 32:8 Allah menetapkan batas bangsa-bangsa di bumi ini. Jadi termasuk konflik-konflik perbatasan itu bagi Allah tidak kaget ya. Tetap itu dalam konteks apa yang dia tetapkan ya. Ia berkuasa membuat suatu bangsa besar atau kecil. Dalam kaitan dengan bangsa-bangsa, Tuhan juga merendahkan pemimpin yang satu dan meninggikan yang lain. Itu tidak terjadi secara kebetulan, saudara. Waktu kita baca kisah raja-raja Israel itu ya. Termasuk dengan raja-raja atau penguasa-penguasa dunia, tetap dalam kedaulatan Allah. Waktu dia rendahkan, waktu dia tinggikan, itu tidak hanya terjadi secara politis kebetulan, tidak. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang kedaulatan Allah, itu bukan hal yang terjadi secara biasa, tapi itu adalah satu penggenapan dari apa yang memang harus terjadi sesuai dengan yang dia kehendaki. Karena dia berdaulat atas pemimpin, atas bangsa-bangsa. Dia bisa rendahkan, dia bisa tinggikan. Tentu dalam kesempurnaan bijaksananya dia ya. Allah juga berdaulat atas iblis ya. Allah itu berkuasa mengekang iblis. Dan kita bisa lihat waktu kisah Ayub itu. Iblis mau ngapa-ngapain Ayub, minta izin dulu sama Tuhan. Artinya kalau Tuhan ngomong enggak, maka setan enggak bisa ngapa-ngapain Ayub. Hanya karena Tuhan izinkan, maka setan bisa bekerja, ya, lalu membuat begitu banyak pergumulan. Ya. Itu artinya setan berkuasa, iya, tapi dia bukan maha kuasa, saudara ya. Tetap yang maha kuasa yang berdaulat itu Tuhan. Ya. Jadi adalah salah ya kalau digambarkan setan versus Tuhan atau Yesus seperti dua orang petinju yang sama-sama kuat. Dulu seperti itu, saya pernah nonton, lihat gambarnya itu ya, pakai sarung tangan gitu ya, satu setan, satu Yesus, yo, tinju-tinjuan, seolah-olah lawan yang seimbang. Ini penghinaan terhadap Yesus. Setan lawan Tuhan. Gak bisa dibandingkan Mike Tyson lawan Holyfield. Gak bisa. Gak nyambung sama sekali. Terlalu gampang Tuhan untuk kalahkan setan itu ya, terlalu gampang ya. Dalam Wahyu 20:7, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ini tentu ada penguraian yang cukup panjang, tapi inti dari poin ini adalah bahwa setan itu ya, berapa besar kuasanya, berapa leluasa dia bekerja, sampai kapan dia bekerja. Jangan pikir semaunya setan loh, tidak. Tetap di dalam batas-batas yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi setan tidak bisa semaunya sendiri juga ya. Tetap di dalam batas-batas kedaulatan Allah yang berlaku atas dia. Tentu akan banyak misteri dalam bagian ini ya. Kedaulatan Allah jelas yang berikutnya adalah berlaku atas setiap peristiwa dan setiap keadaan. Nah, ini poin yang akan kita bicarakan cukup panjang lebar pada malam hari ini. Jadi kedaulatan Allah itu bukan hanya berlaku pada alam semesta, ciptaan, pada bangsa-bangsa, atas setan. Tapi juga kedaulatannya berlaku atas setiap
detil peristiwa dan setiap detil keadaan. Artinya kedaulatan Allah bicara bahwa Allah menetapkan segala sesuatu. Menetapkan segala sesuatu dan bahwa ia melaksanakan ketetapannya itu tanpa bergantung pada siapapun dan apapun di luar dirinya. Dia tetapkan segala sesuatu dari tidak ada apapun dan siapapun, dan itu akan terjadi tepat seperti yang dia tetapkan, dan itu termasuk untuk seluruh peristiwa dan keadaan. Itu semua ada di dalam ketetapannya Tuhan. Dalam hal ini, Louis Berkhof mengatakan teologi reform menekankan kedaulatan Allah dalam arti bahwa ia telah dengan penuh kedaulatan sejak dari kekekalan menetapkan apa saja yang akan terjadi. Jadi dari kekekalan, yaitu dari waktu cuma ada Tuhan dan belum ada siapapun dan siapapun, Tuhan sudah tetapkan segala sesuatu yang akan terjadi. Dan kemudian melakukan karya kedaulatannya itu dalam kehendaknya atas semua ciptaan, baik yang alamiah maupun yang rohaniah, sesuai dengan rencana yang telah ia tetapkan sejak semula. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Paulus ketika ia berkata bahwa Allah di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Ya, kalau kita bicara kedaulatan Allah seperti ini, bahwa dari kekekalan atau dari minus tak terhingga itu, di mana hanya ada Allah saja, belum ada apapun dan siapapun, dia sudah menetapkan segala sesuatu yang harus terjadi. Dan kemudian dalam kedaulatannya dia melakukan karyanya itu tepat dengan sempurna. Tidak ada satupun yang meleset. Nah, mengapa kita percaya bahwa Allah itu menetapkan segala sesuatu? Ada Alkitab mengajarkannya. Kalau kaum Pelagian itu tidak percaya Allah punya rencana. Ya pokoknya yang terjadi ya tidak ada kaitan dengan rencana Allah dalam kekekalan. Kalau Armenian hanya percaya Allah menetapkan secara umum. Tidak sampai detil-detilnya. Tidak. Hanya secara umum saja, itu Armenian. Tapi kalau Reform atau Calvinis, dari firman Tuhan, mengetahui, mendapatkan, menemukan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu sampai hal yang paling detil. Dari mana kita bisa tahu? Yaitu dari kemahatauan Tuhan. Nah, ini perlu juga sedikit dijelaskan ya. Jadi Allah itu menetapkan bukan karena dia tahu lebih dulu baru ditetapkan. Kalau tahu lebih dulu baru ditetapkan, ini ada konsepnya Armenian ya. Oh, jadi karena Tuhan sudah tahu Didimus itu akan percaya, maka Tuhan pilih saya. Karena Tuhan sudah tahu lebih dulu bahwa saya akan percaya, maka Tuhan pilih saya. Itu konsepnya Armenian. Tapi kalau Reform, Tuhan sudah pilih Didimus, dan karena itu Didimus pasti percaya. Kelihatan mirip tapi beda ya. Nah, kita akan lihat bahwa kemahatauan Allah itu sebagai satu yang menyatakan bahwa Allah menentukan segala sesuatu. Bukan kemahatauannya ini menjadi sumber dari penetapan, saudara, bukan ya. Semoga tidak bingung ini ya. Jadi kemahatauan Allah itu bukan menjadi dasar dari penetapan. Tapi kemahatauannya ini adalah menjadi bukti dari penetapan itu. Kita semua tahu Allah Maha Tahu ya. Sebelum semua peristiwa dalam dunia ini terjadi, Allah sudah tahu sebelumnya, betul? Sudah tahu sebelumnya. Sejak kapan dia tahu? Dari kekekalan dia tahu. Dari sebelum semua ada ini, dia sudah tahu. Dia Maha Tahu kok. Nah, yang dia tahu ini dari kekekalan, itu pasti sesuatu yang tertentu. Nah, karena yang dia tahu ini pasti sesuatu yang tertentu, maka tidak bisa tidak ada yang menentukan itu. Siapa yang menentukan? Ya dia sendiri. Jadi dari hal ini, saudara, kemahatauan Allah itu bukan menjadi dasar dari penetapan, tapi kemahatauannya itu menjadi bukti dari penetapan. Untuk lebih jelasnya kita lihat kutipan dari Pak Budi Asali ya. Penentuan itu terjadi bukan karena Allah sudah tahu. Jadi Allah misalkan tetapkan Pak Thomas
Jadi anak Tuhan itu bukan karena Allah sudah lebih tahu dulu Pak Thomas akan bertobat. Bukan itu, bukan. Mengapa? Karena menentukan karena sudah tahu tidak bisa disebut sebagai menentukan. Oh, aku sudah tahu Pak Thomas akan percaya. Kalau gitu tak tentukan Pak Thomas percaya. Loh, gak logis ya. Allah sudah tahu Pak Thomas akan percaya dan kemudian Allah tentukan percaya. Loh, kalau sudah tahu ngapain ditentukan lagi? Maksudnya begitu loh. Karena kalau Allah sudah tahu bahwa sesuatu hal akan terjadi, maka hal itu pasti terjadi. Lalu apa gunanya ditentukan lagi? Jadi kalau konsepnya adalah Allah sudah tahu dulu baru dia tentukan, dari sudut logika ini tidak masuk ya. Dan tentu dari sudut firman Tuhan juga tidak masuk ya. Maka hubungannya yang benar bagaimana? Dengan kemahatauan Allah dan penetapan Allah, hubungannya adalah Allah menetapkan dan karena itu ia tahu. Bukan karena ia tahu duluan baru dia tetapkan. Loh, kalau sudah tahu duluan ngapain ada penetapan lagi? Tak mungkin itu. Jadi justru karena dia tetapkan maka dia tahu. Maka kemahatauan Allah atas seluruh yang terjadi itu membuktikan bahwa dia menetapkan. Cukup pusing bagian ini? Ya. Karena ini membedakan kita dengan Armenian, sudah mesti tahu ya. Ini yang membedakan kita dengan Armenian. Armenian itu sekali lagi ya, Allah tahu dulu baru tentukan. Kalau kita tidak. Allah tetapkan dan karena itu dia tahu. Karena untuk menentukan apa yang sudah dia tahu sebelumnya itu tidak bisa dikatakan lagi menentukan. Loh, untuk apa sudah ditentukan sudah tahu kok. Waduh, baru di awal sudah bingung ya. Tidak apa-apa, skip kalau bingung. Lanjut kita ya. Lanjut. Masih tentang kemahatauan Allah dan hubungannya dengan ketetapan Allah. Kutipan dari William G.T. Ketetapan ilahi adalah syarat yang perlu dari pengetahuan lebih dulu dari Allah. Ini lebih jelas ya. Jadi bagaimana Allah bisa tahu? Iya, karena dia tetapkan. Maka penetapan itu harus ada lebih dulu mendahului pengetahuan. Jika Allah tidak lebih dulu menentukan apa yang akan terjadi, ia tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi. Artinya dia tidak bisa menjadi maha tahu kalau dia tidak tentukan. Ya. Suatu peristiwa harus dipastikan sebelum peristiwa itu bisa diketahui sebagai peristiwa yang tertentu. Selama sesuatu tidak ditetapkan, perhatikan ini penting ya. Selama sesuatu tidak ditetapkan, maka sesuatu itu bersifat kemungkinan saja. Kemungkinan dan kebetulan. Jadi kalau Allah tidak menetapkan sesuatu, maka sesuatu itu bisa terjadi, bisa tidak. Ya, kemungkinan, kebetulan. Itu bisa terjadi atau tidak terjadi. Dalam keadaan demikian tidak bisa ada pengetahuan apapun tentang hal itu. Nah, ini memperkuat mana duluan. Allah tahu dulu baru tetapkan, atau dia tetapkan dan karena itu dia tahu. Maka yang benar dia tetapkan dan karena itu dia tahu. Karena kalau dia tidak tetapkan, maka sesuatu ini tidak ada kepastian. Bisa terjadi, bisa tidak. Nah, sesuatu yang demikian, maka tidak bisa ada pengetahuan dari sesuatu yang tidak pasti. Padahal bagi Allah kan tidak ada yang tidak pasti, saudara. Bagi Allah itu pasti. Dari mana pasti? Karena ditetapkan. Maka ada kepastian. Ya. Kita masuk sekarang pada bagian lebih detailnya. Ketetapan Allah yang mencakup segala sesuatu itu dalam hal apa saja, saudara ya. Ketetapan Allah itu juga mencakup hal yang remeh. Yang kita mungkin anggap itu hal kecil lah begitu ya. Tapi sekali lagi penetapan Allah itu sampai sedetil mungkin, termasuk hal yang paling remeh, yang paling kecil itu tetap dalam ketetapan Allah. Hal yang paling remeh, yang paling kecil, kalau itu terjadi itu membuktikan bahwa Allah menetapkannya terjadi. Matius 10 ayat 29 sampai 30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Seduit dapat 2 ekor. Murah banget burung ini. Ya, kalau jalak enggak bisa ya. Jalak lumayan mahal ya, apalagi jalak yang pinter ngoceh ya. Tapi burung pipit murah banget ya. Tapi perhatikan, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi
di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Burung pipit, langsung Cak Kristina hitung rambutnya Koyanto. Burung pipit, aduh murah banget saudara. Tapi tidak mungkin jatuh di luar ketetapan Tuhan. Si pinter-pinter saudara nembak burung ya. Kalau Allah tidak tentukan burung itu jatuh. Leset. Leset. Mungkin saudara pikir Allah itu kurang kerjaan. Bukan karena kurang kerjaan. Dia memang naturnya begitu saudara. Bukan Allah kurang kerjaan ngurusin burung pipit. Bukan. Memang naturnya begitu. Sempurnanya begitu ya. Apalagi bicara rambut. Aduh siapa sih yang ngitung rambut kita. Siapa yang pernah ngitung rambutnya sendiri. Rambut pasangannya kurang kerjaan betul kalau kita ngitung saudara ya. Bahkan satu hari rontok berapapun kita tidak tahu. Bagi Tuhan, saudara, itu bukan masalah kurang kerjaan, tapi itu naturnya dia. Rambut kepalamu terhitung semuanya. Tiap detik terhitung, tiap jatuh terhitung. Bukan berarti Tuhan butuh satu effort untuk menghitung, tidak. Kesempurnaannya dia menyebabkan semua terhitung ya. Dari Calvin tentang hal ini. Burung pipit remeh, rambut kepala remeh. Tapi ternyata itu semua ada dalam ketetapan Allah, ya, kedaulatannya dia. Tidak ada satu burung jatuh, kalau Allah tidak tetapkan. Tidak ada satu rambut kepala kita jatuh di luar ketetapan Tuhan. Dari Calvin, tetapi setiap orang yang telah diajar oleh bibir Kristus bahwa semua rambut kepalanya terhitung, akan melihat lebih jauh untuk suatu penyebab. Dan akan menganggap bahwa semua kejadian diatur oleh rencana rahasia Allah. Adalah pasti bahwa tidak satu titik hujan pun yang jatuh tanpa perintah yang pasti dari Allah. Apakah masih ada di antara kita yang mengatakan Allah itu kurang kerjaan apa ya, sampai hal kecil-kecil gitu diurusi, ditetapkan segala macam. Sekali lagi bukan karena dia kurang kerjaan ya, tapi karena memang naturnya, kedaulatannya seperti itu ya. Yang tidak mungkin hal yang kecil, yang remeh yang terjadi itu di luar apa yang ditetapkan, tidak mungkin. Yang kedua kita perlu tahu saudara, hal remeh, hal kecil itu bisa mengakibatkan hal besar loh. Debu yang berterbangan, yang kita sendiri tidak tahu besarnya berapa dan jumlahnya berapa. Terbangnya debu, terbangnya satu debu, itu tetap dalam ketetapan Allah. Karena debu yang kecil ini bisa mengakibatkan hal yang besar. Orang naik motor kecelakaan karena kelilipan. Naik motor lagi asik-asik naik motor, wah ada debu terbang masuk matanya, kucek-kucek matanya, weh tabrak brak. Hal kecil bisa timbulkan hal besar, jangan pikir begitu ya. Demikian dikatakan R.C. Sproul, dia memberikan satu contoh ya. Karena kekurangan sebuah paku, maka sebuah sepatu kuda hilang, lepas. Karena kekurangan sebuah sepatu kuda, maka seekor kuda jatuh, hilang. Karena kekurangan seekor kuda, maka seorang penunggang kuda jatuh. Karena kekurangan seorang penunggang kuda, maka sebuah pertempuran hilang, kalah. Karena kekurangan sebuah pertempuran, maka peperangan hilang atau kalah. Peperangan yang kalah, hal besar atau hal kecil? Besar kalah perang loh, waduh kalah perang. Tapi itu semua berujung dari satu paku yang hilang. Dan pernah ada satu pengungkapan kejahatan ya, di mana kejahatan itu hampir sempurna, saudara. Jejak-jejak itu enggak terlihat begitu ya. Barang bukti itu minim sekali, hampir tidak ada barang bukti. Untuk polisi mencari tahu, untuk mencari mencari satu petunjuk siapa yang melakukan pembunuhan ini.
Dan waktu pencarian ternyata ditemukan ada satu rambut di TKP itu. Dan setelah diselidiki itu rambut pembunuh. Satu helai rambut yang jatuh. Remeh toh satu helai rambut jatuh. Tapi itu yang remeh itu menjadi petunjuk untuk terungkapnya sebuah pembunuhan yang hampir sempurna. Yang hampir tidak tinggalkan jejak. Jadi kita lihat di sini bahwa memang ketetapan Allah itu tidak bisa tidak termasuk hal-hal yang kita anggap remeh, saudara ya. Karena kesempurnaannya dia dan kita mengingat bahwa hal remeh itu bisa mengakibatkan hal yang besar. Dari Benjamin Wardfield tentang hal remeh mengakibatkan hal besar, peristiwa-peristiwa terkecil dikontrol secara langsung oleh dia, sama seperti peristiwa-peristiwa yang terbesar. Berikutnya kita akan lihat kedaulatan Allah atau ketetapan Allah itu juga mencakup hal yang kita anggap kebetulan. Seringkali kita ngomong kebetulan ya gitu ya. Kebetulan ketemu, kebetulan di sini. Tapi bagi Tuhan tidak ada kebetulan, saudara. Apa yang dianggap kebetulan itu tetap adalah pelaksanaan dari ketetapan kekalnya dia. Contoh dalam Alkitab adalah Keluaran 21 ayat 13. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, jadi bunuhnya itu tidak sengaja, maka tangannya itu ditentukan Allah melakukan. Maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Ini salah satu hukum di Israel. Jadi kalau ada orang yang membunuh tapi tidak sengaja, itu ada namanya tempat yang aman untuk dia ya. Satu kota aman untuk dia. Nah, pembunuhan yang tidak sengaja itu seperti apa? Itu ada dalam Ulangan 19 ayat 4-5 ya. Inilah ketentuan mengenai pembunuh yang melarikan diri ke sana dan boleh tinggal hidup. Bagaimana ketentuannya? Apabila ia membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja, kebetulan, dan dengan tidak membenci dia sebelumnya, tidak ada perencanaan. Misalnya, apabila seorang pergi ke hutan dengan temannya untuk membelah kayu, ketika tangannya mengayunkan kapak untuk menebang pohon kayu, mata kapak terlucut dari gagangnya, lalu mengenai temannya sehingga mati. Maka ia boleh melarikan diri ke salah satu kota itu dan tinggal hidup. Ini bicara tentang satu pembunuhan yang tidak sengaja ya. Dia pergi ke hutan mau tebang kayu sama-sama, lagi asik nebang. Mata kapaknya lepas, kena temannya, mati. Ini bukan pembunuhan berencana. Kebetulan mata kapaknya lepas. Ya. Tapi yang dikatakan kebetulan itu di dalam Keluaran 21-13 itu apa? Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Jadi yang kelihatan kebetulan tangannya ngayun. Tapi yang kebetulan ini pun adalah merupakan ketetapan dari Tuhan. Jadi tidak ada kebetulan saudara ya dalam kedaulatan Allah itu. Juga dalam 1 Raja-Raja 22-34. Tetapi seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju sirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya, putar bawa aku keluar dari pertempuran sebab aku sudah luka. Ini ceritanya kan Raja Israel waktu itu ada perang, kemudian dia menyamar, dia tidak mengenakan baju raja, sudah tidak ketahuan mana rajanya begitu. Tapi ada seorang asal-asalan nembak ya, asal-asalan mana aja, put. Kebetulan kena raja itu. Bagi kita ngomongnya kebetulan ya. Wong sasarannya ndak raja kok, asal nembak aja kok. Kita ngomong kebetulan, tapi jelas ini bukan kebetulan. Apa yang kebetulan itu adalah merupakan ketetapan dari Tuhan, saudara. Jadi kedaulatan Allah itu termasuk pada hal-hal yang kita anggap sebagai kebetulan. Itu sudah ada dalam rencana kekalnya dan kebetulan itu mesti terjadi. Dan ini yang seringkali menimbulkan satu konflik batin. Bahwa ketetapan Allah itu juga mencakup dosa.
Ketetapan Allah mencakup terjadinya dosa. Sebelum saya lanjutkan, sekali lagi, waktu kita membahas bagian ini, sekali lagi, Allah bukan pencipta dosa. Allah bukan penyuka dosa. Tapi bahwa terjadinya dosa itu dalam ketetapan Tuhan, jawabannya adalah iya. Dosa bisa terjadi, itu dalam ketetapan Tuhan, itu adalah iya. Dan itu ada dalam Alkitab, saudara. Dari mana kita tahu? Coba kita perhatikan 1 Petrus 1 ayat 18-20. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan, Ia, yaitu Yesus yang menebus itu, telah dipilih, kapan? Sebelum dunia dijadikan. Sebelum segala sesuatu ada, bahkan sebelum dosa ada, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebelum bumi ini ada, bahkan dikatakan Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Nah, coba kita perhatikan ya. Jadi sebelum semuanya ada, Yesus telah ditetapkan menjadi penebus umatnya dari dosa. Berarti kalau penebusnya sudah ditetapkan, saudara, tidak bisa tidak, dosanya sudah ditetapkan juga. Bagaimana bisa Allah tidak menetapkan dosa tapi menetapkan penebus dosa? Ini saya pikir bagian yang tidak terlalu sukar dimengerti ya. Asal kita mau menundukkan diri, betul ya, memang iya. Yesus sebagai penebus itu sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan. Maka tidak mungkin ada penetapan penebusan tanpa penetapan dosa. Sesuatu yang mubazir. Kalau ada penebusan tapi dosanya belum tentu terjadi. Jadi bahwa dosa terjadi itu dalam ketetapan Tuhan, harus terjadi. Tapi ingat, Allah bukan pencipta dosa, Allah bukan penyuka dosa. Tapi bahwa dosa itu terjadi, itu tidak lain tidak bukan ada dalam ketetapannya Dia, saudara. Maka dalam bagian ini ya tetap akan ada misteri-misteri yang tidak mungkin memuaskan pemikiran kita, saudara. Ada misteri-misteri yang tak terjawab memang dalam bagian ini, saudara. Kita mesti akui itu. Jadi kita mesti cuma lihat apa yang Alkitab sajikan. Nah, tentang kebenaran-kebenaran ini dan kita mengaminkannya ya. Kisah Rasul 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Penyaliban Yesus ini kan satu kejahatan yang luar biasa ya. Tapi itu pun dikatakan terjadi menurut maksud dan rencananya Tuhan. Kisah 4 ayat 27-28. Ini yang dibaca waktu minggu lalu ya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Untuk apa? Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Herodes muncul, Pontius Pilatus muncul, bangsa-bangsa orang-orang Yahudi muncul lawan Yesus. Dosa enggak? Dosa. Mereka dosa. Saya perhatikan, dosa itu terjadi, dikatakan apa? Melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula. Artinya berarti terjadinya dosa itu tidak lepas dari penentuan Allah bahwa itu harus terjadi. Tapi ingat, Allah menentukan terjadinya dosa, tapi Allah bukan pencipta dosa. Allah menentukan dosa itu pasti terjadi, tapi bukan berarti Allah itu menyukai dosa. Jadi jangan pernah pikirkan ya bahwa Allah menetapkan sesuatu pasti menyenangkan Dia. Tidak selalu begitu, saudara. Allah menetapkan segala sesuatu berarti membuat Dia senang semuanya, tidak. Tidak.
Nah, jadi ini saya pikir ini ayat yang sangat-sangat jelas ya, bahwa apa yang dilakukan Herodes, Pontius Pilatus, orang-orang Yahudi yang melawan Yesus, itu dosa semua. Tapi Lukas mencatat, itu melaksanakan segala sesuatu yang telah ditentukan Allah dari kekekalan. Nah, jadi dosa pun itu terjadi tidak lepas dari penetapan Tuhan bahwa itu terjadi. Dari Charles Hodge tentang ketetapan Allah yang mencakup dosa. Penyaliban Yesus Kristus tidak diragukan lagi, ditentukan lebih dulu oleh Allah. Jadi Yesus mati disalib bukan kebetulan, bukan kecelakaan, bukan kemungkinan, tapi pasti dia disalibkan. Tetapi itu adalah tindakan kriminal terbesar yang pernah dilakukan. Menghukum mati orang yang tidak bersalah. Ya. Karena itu tidak perlu diragukan lagi bahwa dosa ditentukan lebih dulu, merupakan ajaran dari Alkitab. Nah, di sini waktu kita rasanya kok bukan itu yang aku pikirkan, bukan itu yang aku rasakan, bukan itu yang aku harapkan. Kita tunduk pada apa yang Alkitab sajikan, katakan. Ya. Bahwa itu ajaran Alkitab. Adalah sama sekali tidak rasional untuk berpendapat bahwa Allah tidak bisa menentukan dosa jika ia menentukan penyaliban Yesus. Ya, saya katakan tadi, bagaimana mungkin pengorbanan penebusan Yesus sudah ditetapkan kalau dosa itu tidak ditetapkan. Ya. Jadi bahwa pengorbanan penebusan Yesus adalah penetapan Allah, itu terbukti sebagai bukti yang nyata sekali bahwa terjadinya dosa. Jelas juga ada dalam penetapannya dia. Pasti terjadi. Termasuk kisah Adam dan Hawa. Ya. Waktu Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden. Itu kita mau setuju yang mana? Bahwa Allah tidak menentukan Adam dan Hawa berdosa? Atau kita percaya bahwa Allah menentukan? Ya tidak bisa tidak, saudara. Bahwa kalau kita menginjak atau membaca dari ayat-ayat sebelumnya bahwa penebusan Yesus telah ditetapkan, maka tidak bisa tidak kejatuhan itu adalah penetapan Tuhan juga. Tapi bukan berarti Allah yang cipta dosa dalam diri Adam, bukan berarti Allah yang dorong Adam dan Hawa berdosa, bukan itu. Tapi terjadinya itu dalam penetapannya dia. Tanpa kita menyimpulkan bahwa dia pencipta dan dia pendorong orang berdosa. Ya. Itu kesaksian Alkitab yang kita mesti terima ya. Dan bahwa ketetapan Allah itu termasuk dosa, itu dapat dilihat dari nubuat tentang terjadinya dosa. Ada nubuat-nubuat tentang dosa itu akan terjadi. Kalau ada nubuat bahwa dosa itu akan terjadi, berarti tidak ada nubuat yang tidak terjadi. Kalau dosa juga merupakan bagian dari nubuat yang terjadi, tidak bisa tidak, berarti dosa juga merupakan adalah tercakup dalam ketetapannya Tuhan ya. Keluaran 3:19, tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Ini kan belum terjadi toh. Hanya mengatakan nanti Fir'aun itu tidak akan kasih kamu keluar. Nanti. Dan benar toh, waktu Musa datang kan tidak kasih keluar. Tapi ternyata sudah dinubuatkan sebelumnya. Nanti Firaun itu akan keraskan hati, tidak kasih kamu keluar. Keraskan hati, tidak kasih orang Israel keluar, dosa tidak? Dosa. Tapi sudah ditetapkan lebih dulu. Firaun itu tidak akan membuat kamu keluar. Ya. Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Perhatikannya, memang penyesatan harus ada. Penyesatan dosa atau enggak? Dosa. Tapi dikatakan harus ada, harus terjadi. Tidak bisa tidak terjadi. Ini bicara ketetapan Tuhan. Bahwa penyesatan harus terjadi.
Tapi ada komanya ya, celakalah orang yang mengadakannya. Tapi kita fokus bahwa terjadinya dosa tetap tidak lepas dari ketetapannya Tuhan ya. Juga nubuat yang lain, Matius 26 ayat 34 untuk Petrus ya. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini kan nubuat. Petrus nyangkali Yesus 3 kali, dosa atau enggak? Dosa. Bisa enggak Petrus enggak nyangkali Yesus setelah dinubuatkan ini? Enggak bisa, dia pasti nyangkalin saudara. Kalau sampai Petrus enggak nyangkali Yesus, justru bahaya. Berarti nubuatnya Yesus enggak terjadi ya. Nabi palsu dia, hukum mati ya. Ingat ya, Petrus waktu itu belum dosa loh ya. Belum menyangkali Yesus, bukan belum dosa, belum menyangkali Yesus. Tapi sudah ditentukan, ditetapkan, kamu akan nyangkali. Dan itu pasti terjadi? Pasti terjadi, tidak bisa tidak terjadi. Begitu tidak terjadi, bahaya. Tapi justru terjadi. Tapi ingat, bukan berarti Allah yang cipta dosa penyangkalan dalam diri Petrus, bukan. Bukan berarti Allah yang suruh-suruh Petrus, dorongin, ayo kamu nyangkali, bukan. Tetap Petrus menyangkali dengan kerelaannya sendiri. Dengan hatinya sendiri, dengan hidupnya sendiri. Jadi Allah bukan cipta dosa, bukan pendorong dosa, bukan. Tapi bahwa Petrus melakukan itu dengan hatinya sendiri. Tetap tak lepas dari penetapan Allah sebelumnya. Kelihatannya banyak tidak sinkron ya. Memang kita akan banyak tidak terpuaskan dalam hal ini, saudara. Akan banyak sesuatu yang misteri ya. Satu sisi Allah menetapkan, tapi satu sisi dia tidak mendorong orang berbuat dosa, dia tidak cipta dosa. Tapi orang itu melakukan dengan sukarelanya. Tapi itulah yang diajarkan Alkitab. Ya. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Akan datang waktunya, berarti belum kan? Tapi dikatakan akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dosa enggak orang-orang ini? Enggak mau lagi dengar firman, enggak mau lagi cari firman. Ya, karena firman sudah ada yang punya. Oh, firman yang punya. Enggak mau lagi dengar firman, enggak mau lagi cari kebenaran firman, maunya aja cari berita-berita yang menyenangkan telinga, dongeng-dongengnya. Pokoknya yang memberi hati senang, telinga senang. Itu yang akan terjadi dengan orang-orang akhir zaman. Dosa enggak? Dosa itu. Tapi itu pasti terjadi karena itu sudah ditetapkan Allah. Nanti pasti akan ada orang-orang macam begini. Nah, jadi ini lagi-lagi merupakan nubuat akan terjadinya dosa. Tapi sekali lagi bahwa ada nubuat terjadi dosa, bukan Allah yang cipta dosa dalam hati orang itu, bukan Allah yang dorong orang itu berdosa, bukan. Orang-orang semacam ini akan mencari dongeng-dongeng dari hatinya sendiri. Tapi bahwa itu terjadi tak lepas dari penetapan Tuhan. Ya. Nubuat terjadinya dosa lagi, saudara ya. Dalam Daniel 11 ayat 36. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Ia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah. Juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Ia akan mengucapkan kata-kata yang tak senonoh sama sekali. Dan ia akan beruntung sampai akhir murka itu. Sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Tidak pakai kata diizinkan loh saya. Tapi pakai kata ditetapkan. Apa yang ditetapkan akan terjadi. Ini bicara raja siapa, saudara? Penafsir mengatakan ini adalah nubuat untuk Antiochus Epiphanes. Ini adalah raja yang luar biasa jahat. Ini adalah raja yang pernah memasukkan patung dewa Zeus masuk ke dalam bait Allah. Dia adalah raja yang pernah menghina mezbah korban dengan memotong babi dan tumpahkan darah babi di dalam bait Allah.
Ini yang raja yang benar-benar menghina Tuhan, saudara. Dia adalah raja yang sangat jahat, yang tidak ada takutnya sama Tuhan. Tapi bahwa itu terjadi sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, saudara. Dan dikatakan apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Jadi sebelum Antiochus Epiphanes ini lahir, sudah ditetapkan bahwa orang ini akan menjadi raja yang menghina Tuhan habis-habisan. Dan itu terjadi, betul-betul terjadi. Sekali lagi, apa yang dilakukan Antiochus Epiphanes ini terjadi dalam penetapan Allah. Tapi ingat, bukan Allah yang cipta dosa dalam diri Antiochus, bukan Allah yang dorong-dorong Antiochus Epiphanes untuk menghina Allah, tidak. Dia lakukan itu dengan sukarelanya dirinya. Ya, tanpa ada paksaan dari Tuhan. Tidak. Tapi bahwa itu terjadi adalah merupakan penetapan dari Tuhan. Dengan kata lain, kalau Tuhan tidak tetapkan, maka tidak terjadi. Ya. William G.T. said, apapun yang tidak ditetapkan pasti ada karena kebetulan. Ya, ini satu perkataan yang benar ya. Apa yang tidak ditetapkan itu pasti berupa kebetulan. Termasuk dosa. Jika dosa tidak terjadi karena rencana ilahi, penetapan ilahi, maka itu akan bersifat kebetulan. Dan jika dosa terjadi karena kebetulan, maka berarti keilahian itu dibatasi, dirintangi oleh yang kebetulan itu. Karena Allah kaget, loh kok dosa ini, loh kok dosa ini, kok dosa ini, kok dosa itu. Maka keilahiannya semacam dihalangi oleh dosa yang merupakan kebetulan itu. Maka ia bukanlah Allah atas segala sesuatu jadinya. Karena ada dosa yang terjadi bukan dari apa yang dia tetapkan, tapi terjadi begitu kebetulan aja begitu. Maka berarti dia bukan berdaulat atas segala sesuatu. Maka ini akan menimbulkan dualisme ya. Dualisme dimasukkan dalam teori alam semesta. Apa dualismenya? Yaitu ada Allah yang berdaulat atas sebagian, tapi juga ada kejahatan atau dosa yang terjadi di luar kedaulatannya Allah. Maka kejahatan merupakan suatu elemen hakiki yang tak tergantung dan tak terkontrol jadinya. Karena Allah tidak tetapkan dan itu bisa terjadi itu. Allah kaget juga. Kalau itu benar-benar terjadi maka Allah tidak berdaulat. Berarti Allah memerintah hanya sebagian saja. Dosa dengan semua akibatnya ada di luar kekuasaannya. Itu akan menjadi satu konsekuensi logisnya ya. Dualisme seperti ini dikecam Allah sebagai salah. Tidak mungkin Allah yang berdaulat itu kaget melihat terjadinya dosa. Allah yang kagetan itu bukan Allah. Kalau kita seringkali kaget ya. Oh kok begini, kok begitu. Allah tidak pernah kaget. Kenapa tidak pernah kaget? Kan dia tetapkan semuanya. Dualisme seperti ini dikecam Allah sebagai salah dalam kata-kata Yesaya terhadap Kores. Aku membuat damai dan menciptakan malapetaka. Dan dalam kata-kata dari Amsal 16:4, Tuhan telah membuat segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Ya, bahkan orang jahat untuk hari malapetaka. Nah, jadi ini merupakan ketetapan yang total, yang sempurna. Yang berikutnya ada tambahan dari pendeta Ezra ya dalam hal ini untuk menekankan bahwa tidak bisa tidak, kalau kita kembali pada Alkitab, kita mesti menerima bahwa terjadinya dosa. Itu jelas ada dalam ketetapan Allah. Pikirkan juga bahwa dari seluruh peristiwa yang terjadi di dunia ini, lebih banyak yang adalah dosa daripada yang bukan dosa, betul? Yang terjadi dalam seluruh dunia ini, lebih banyak mana? Yang dosa atau tidak dosa? Lebih banyak dosa yang terjadi. Maka perhatikan, jika Allah tidak menetapkan dosa, maka konsekuensinya ada lebih banyak peristiwa di dunia ini yang tidak ditetapkan oleh Tuhan daripada yang ditetapkan Tuhan. Dan itu jelas tidak mungkin. Kalau kita berdasarkan perasaan kita menolak, tidak mungkin Tuhan tetapkan dosa, tidak mungkin Tuhan tetapkan dosa, tidak mungkin Tuhan tetapkan terjadi dosa. Maka konsekuensi logisnya berarti dalam seluruh dunia ini tiap detik ada banyak hal yang luput dari penetapan Tuhan. Apakah Allah seperti itu yang kita mau percaya? Tak mungkin, saudara ya.
Jadi kita kembali kepada firman bahwa ya Allah berdaulat atas segala sesuatu termasuk terjadinya dosa itu ada dalam penetapannya dia. Tapi perhatikan poin ini. Allah menetapkan terjadinya dosa. Bukan berarti dia pencipta dosa. Sekali lagi, Allah menetapkan terjadinya dosa. Bukan berarti dia mencipta dosa, bukan. Juga bukan berarti dia menyukai dosa, bukan. Juga bukan berarti dia memaksa orang lakukan dosa, tidak. Nah ini poin penting supaya kita tidak digalaukan dengan apa yang kita dengar. Ya. Allah menetapkan terjadi dosa. Tidak bisa tidak, dia pasti tetapkan. Karena kalau tidak ditetapkan berarti terjadi kebetulan. Berarti banyak yang luput dari diri Tuhan. Dan itu tidak mungkin terjadi. Tapi bukan berarti bahwa dia cipta dosa. Dia bukan cipta dosa. Bukan berarti dia suka dosa. Tidak mungkin itu. Dan bukan berarti dia paksa orang lakukan dosa. Tidak bisa. Maka dari Calvin mengatakan kami menempatkan suatu perbedaan di antara pemaksaan dan kepastian dari mana terlihat bahwa manusia sementara ia pasti berdosa tetapi ia berdosa dengan sukarela. Ini poinnya. Allah menetapkan Adam dan Hawa pasti jatuh. Tapi waktu Adam dan Hawa jatuh, dia jatuh bukan dipaksa Allah untuk jatuh. Dia jatuh dengan sukarelanya dia untuk jatuh. Termasuk dengan yang lainnya. Termasuk tadi, waktu Tuhan tetapkan Petrus sangkal 3 kali. Bukan berarti Tuhan dorong-dorong Petrus, ayo Petrus sangkal, Petrus, ayo terus. Bukan. Waktu Petrus lakukan, dia lakukan dengan sukarelanya dia. Ini paradoks ya. Jadi kata-kata Calvin ini patut kita menjadi highlight kita ya. Bahwa sementara seseorang pasti berdosa, tapi ia berdosa dengan sukarela. Itu poin. Ya. Nah seringkali tentang penetapan, secara khusus tentang penetapan dosa, seringkali banyak orang menolak dengan kata menetapkan. Lalu menggantikannya dengan kata mengizinkan. Kata yang lebih halus memang. Ya. Tapi yang tepat itu apa? Menetapkan atau mengizinkan? Kalau kita perhatikan nubuat tentang Antiochus Epiphanes, itu dipakai kata ditetapkan. Bukan sekedar diizinkan. Nah kita perhatikan kata-kata R.C. Sproul ya. Waktu dia membandingkan kata menetapkan atau mengizinkan ini. Bahwa Allah dalam arti tertentu menentukan apapun yang akan terjadi merupakan akibat yang harus ada dari kedaulatannya. Karena dia berdaulat, maka tidak bisa tidak apapun yang terjadi itu adalah penentuannya dia. Kalau yang terjadi bukan penentuannya dia, berarti dia bukan berdaulat. Kalau dia bukan berdaulat, berarti dia bukan Allah. Maka segala sesuatu yang terjadi setidaknya harus terjadi karena izinnya. Perhatikan selanjutnya. Jika ia mengizinkan sesuatu, maka ia pasti memutuskan untuk mengizinkan. Jika ia memutuskan untuk mengizinkan sesuatu, maka dalam arti tertentu ia menentukannya. Mulai dapat poinnya di sini ya. Oke, Allah mengizinkan. Tapi Allah mengizinkan kan berarti dia memutuskan untuk mengizinkan. Berarti kan dia sudah menentukan bahwa dia mengizinkan. Tidak bisa tidak, mesti balik lagi pada penetapan, saudara. Tidak bisa tidak ya. Mengatakan bahwa Allah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi adalah sama dengan mengatakan bahwa Allah itu berdaulat atas segala ciptaannya. Jika ada sesuatu yang bisa terjadi di luar izinnya yang berdaulat, maka apa yang terjadi itu menghalangi kedaulatannya. Maka apapun bisa terjadi di luar penetapannya Tuhan, maka itu berarti menyimpulkan Tuhan tidak berdaulat. Jika Allah menolak untuk mengizinkan sesuatu, dan hal itu tetap terjadi, maka apapun yang menyebabkan hal itu terjadi mempunyai otoritas dan kuasa yang lebih besar dari Allah. Jadi kalau Allah tidak izinkan sesuatu,
Tapi ternyata sesuatu itu terjadi, berarti ada otoritas yang lebih tinggi dari Allah. Jika ada bagian dari ciptaan berada di luar kedaulatan Allah, maka Allah tidak berdaulat. Jika Allah tidak berdaulat, maka Allah bukan Allah. Tanpa kedaulatan Allah, tidak bisa adalah Allah. Jika kita menolak kedaulatan ilahi, maka kita harus mempercayai ateisme. Wah, ini keras sekali R.C. Sproul ngomongnya. Kalau orang Kristen nolak kedaulatan Allah, yang mending tidak ada beda dengan ateis. Ya, karena mempercayai Allah yang tidak berdaulat, itu berarti mempercayai Allah yang bukan Allah. Berarti mempercayai Allah yang palsu, yang tidak ada beda dengan ateisme kalau begitu. Jadi tidak bisa tidak ya, dari pelajaran ini, dari ayat-ayat yang kita baca, dari komentar-komentar teolog-teolog reform, kita boleh diyakinkan bahwa Dia berdaulat atas segala sesuatu. Tidak satu hal yang paling kecil, paling remeh yang terjadi di luar akan penetapannya Tuhan ya. Nah, kita lihat, kalau begitu bagaimana dengan tanggung jawab manusia? Kalau Allah telah menetapkan segala sesuatu itu ya, sampai hal yang paling kecil, apakah berarti manusia jadi robot dong? Kan semua sudah ditetapkan Tuhan. Debu terbang pun ditetapkan Tuhan. Satu tetes air hujan pun ditetapkan Tuhan. Berarti manusia jadi robot kalau gitu. Atau kita jadi fatalis saja. Fatalis itu pasrah dengan nasib ya. Pasrah sama takdir. Nah, yang terima sudah, jalani saja sudah lah, sudah usah usaha, sudah usah apa ya, terima aja ya. Tidak ada satu gairah untuk melakukan apa yang harus dilakukan ya. Fatalis. Ya. Pasrah dengan takdir, pasrah dengan nasib. Allah sudah tentukan segala sesuatu ya sudahlah, diam-diam aja sudah. Atau kalau begitu apakah berarti akan mengakibatkan kita tidak usah tanggung jawab? Kan yang tetapkan Tuhan. Kenapa aku tanggung jawab? Tuhan tetapkan kok. Apakah ketetapan Allah akan mengakibatkan hal ini, saudara? Apakah ketetapan Allah atas segala sesuatu itu mengakibatkan manusia jadi seperti robot? Apakah mengakibatkan kita jadi fatalis? Mengakibatkan kita tidak perlu tanggung jawab? Jawabannya tidak. Tidak, saudara. Penetapan Allah atas segala sesuatu tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Sekali lagi ya. Penetapan Allah atas segala sesuatu tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Mengapa? Karena Alkitab mengajarkan kedua-duanya. Satu sisi mengajarkan Allah yang berdaulat dengan demikian kuat sekali. Tapi sisi lain Alkitab tetap mengajarkan manusia harus tanggung jawab. Dua-dua ini diajarkan Alkitab yang sama, saudara. Kita perhatikan Yosua 1 ayat 6-8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Pertanyaannya, tanah perjanjian sudah ada belum? Sudah. Yosua dan bangsa Israel pasti masuk ke sana atau tidak? Pasti dalam penetapan Allah. Tapi apakah kalau begitu Yosua diam-diam aja? Santai-santai aja, tidur-tiduran aja begitu? Tidak. Penetapan Allah akan masuknya bangsa Israel ke tanah perjanjian sama sekali tidak menghilangkan tanggung jawab Yosua apa yang harus dilakukan. Ada tanggung jawabnya Yosua, saudara. Apa yang harus dilakukan? Tadi itu ya. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan serong dari kehendak Tuhan. Terus ikuti pimpinan Tuhan. Jadi bukan berarti karena Allah sudah tetapkan, oh pasti masuk tanah perjanjian.
kita bebas dari tanggung jawab? Tidak, saudara. Satu sisi Allah mengajarkan penetapan, satu sisi Allah, Alkitab yang sama mengajarkan tanggung jawab kita. Apa tanggung jawab kita, saudara? Yang pertama, saudara, kita harus hidup atau hidup kita itu harus sesuai dengan kehendak Allah yang dinyatakan. Itu firman Tuhan. Bukan pada kehendak Allah yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Ingat ya, tadi bicara kehendak Allah ada 3. Kehendak Allah yang dinyatakan dalam firman-Nya, kehendak Allah yang menyenangkan hatinya, dan kehendak Allah dalam pengertian rencananya yang kekal, yang misteri, yang tersembunyi itu. Maka tanggung jawab kita adalah bukan cari tahu apa yang tersembunyi. Dan kita tidak bisa menyandarkan hidup kita pada ketetapan Allah yang kekal. Tidak bisa. Karena kita tidak tahu. Karena itu tanggung jawab kita adalah hidup sesuai dengan ketetapannya yang dinyatakan. Itu tanggung jawab kita. Ya, itu tanggung jawab kita. Hidup sesuai dengan ketetapan untuk kehendaknya yang dinyatakan. Yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa sandarkan hidup kita pada ketetapan Allah yang kekal? Kita tidak tahu kok. Kita mesti bagaimana ke depan gitu. Tapi kita punya ketetapan Allah yang dinyatakan, itu firman. Itu sandaran kita. Ya, kita tidak perlu cari tahu ketetapan rencana Allah yang kekal untuk kita, yang detil demi detil kita merupakan misteri bagi kita. Tapi yang perlu kita lakukan adalah melakukan tanggung jawab kita, itu hidup sesuai dengan ketetapan Allah yang dinyatakan, itu firman Tuhan. Biarlah penetapan atau providensia Allah melakukan apapun, urusanmu adalah melakukan apa yang kamu bisa. Jadi setelah malam hari ini kita tahu Allah menetapkan segala sesuatu termasuk hidup kita, detail-detail hidup kita Allah sudah tetapkan semuanya. Tapi kita tidak tahu ke depan bagaimana penetapan Allah atas hidup kita, sehingga kita tidak sandarkan itu kepadanya. Sehingga biarlah providensia Allah atas hidup kita ke depan, biar itu jadi urusannya Tuhan. Ya, ke depan kita mau bagaimana, ya dalam ketetapannya yang telah dia rencanakan dalam kekekalan, biarlah itu urusannya dia. Tanggung jawab kita adalah melakukan apa yang kita bisa lakukan, yaitu sesuai dengan kehendaknya yang dinyatakan. Itu bagian kita ya. Tanggung jawab yang berikutnya, sekalipun Allah menetapkan terjadinya dosa. Tetapi ingat, pada saat dosa itu terjadi, manusia melakukan dosa itu dengan kemauannya sendiri. Dan karenanya, ia tetap bertanggung jawab. Ini menunjukkan bahwa kebebasan manusia tidak dibuang. Sekaligus ini menjawab manusia bukan robot. Ada tuduhan ya terhadap Calvinisme yang mengatakan, oh Calvinisme itu menjadikan manusia robot. Tidak. Karena penetapan terjadi dosa itu sama sekali tidak membuang kebebasan manusia. Karena waktu manusia berdosa, dia berdosa dengan kemauannya sendiri. Dan kali itu dia mesti tanggung jawab. Tapi dalam semuanya itu terjadi dalam lingkup penetapan yang sempurna. Tapi pada waktu terjadi, manusia yang berdosa lakukan dengan kemauannya sendiri. Ya. Dalam Keluaran 7 ayat 3, Allah berkata bahwa ia mengeraskan Fir'aun. Ini contoh ya. Allah berkata dia akan mengeraskan Fir'aun. Tapi pada waktu itu terjadi, apakah Fir'aun terpaksa mengeraskan hati atau dia mau mengeraskan hatinya sendiri? Dengan sukarelanya dia mengeraskan hatinya, bukan terpaksa mengeraskan hati. Jadi kedua hal ini kita lihat ya, Allah tetapkan Fir'aun akan keraskan hati. Jadi, tapi pada waktu Fir'aun keraskan hati, dia keraskan hati dengan sukarelanya dia. Bukan karena dipaksa Tuhan lakukan, bukan. Juga demikian tentang Yudas Iskariot, Lukas 22 ayat 22. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Jelas Yudas ditetapkan mengkhianati. Tapi pada waktu Yudas mengkhianati, dia mengkhianati bukan dengan terpaksa. Aduh, aku dipaksa Tuhan mengkhianati. Ya, sudah ada cerita begitu, saudara. Waktu Yudas lakukan dosa itu, dia lakukan dengan sukarelanya dia. Yang dia lakukan ya salah satunya dengan 30 keping perak itu. Ya. Tapi laki-laki apa yang dilakukan tidak lepas dari penetapan Tuhan. Pasti terjadi, tapi waktu terjadi Yudasnya lakukan dengan sukarela dan itu mesti tanggung jawab dia.
Dan dia lakukan dengan sukarela buat dosanya sendiri ya. Bagaimanakah hubungan kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia kalau begitu, saudara ya? Satu sisi tidak ada sesuatu yang terjadi di luar penetapan Tuhan, termasuk terjadinya dosa, semua terjadi detail tepat seperti apa yang Allah tetapkan dari kekekalan. Tapi pada waktu terjadi secara khusus tentang dosa, maka orang yang berdosa itu berdosa bukan karena dipaksa berdosa, berdosa bukan karena hatinya dikasih Tuhan cipta dosa, bukan. Tapi dia berdosa dengan sukarelanya sendiri. Dan karena itu tetap dimintain pertanggungan jawab. Dari Charles Spurgeon tentang kaitan kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Manusia bertindak sesuka hatinya. Waktu Adam dikasih buah sama Hawa, makan sesuka hatinya. Waktu Hawa ambil buah itu, dia ambil sesuka hatinya. Waktu Petrus sangkal Yesus, dia lakukan sesuka hatinya. Waktu Yudas khianati Yesus, lakukan sesuka hatinya. Tapi bagaimanapun, itu dikuasai oleh pemerintahan yang berdaulat dan bijaksana dari Tuhan. Lalu Charles Spurgeon mengatakan, bagaimana dua hal ini bisa benar? Perhatikan ya. Bagaimana Allah menetapkan terjadinya dosa, tapi waktu manusia lakukan dosa, dia lakukan dengan sukarelanya, dan karena itu dia mesti tanggung jawab. Bagaimana kedua hal ini bisa benar? Charles Spurgeon mengatakan, saya tidak bisa mengatakan. Dalam bagian tetap ada bagian misteri, saudara memang. Karena dua-duanya sama-sama diajarkan Alkitab. Terjadinya dosa, Allah tetapkan. Tapi waktu terjadi dosa, orang yang berdosa lakukan dengan sukarelanya dan dia mesti tanggung jawab. Allah juga, Alkitab juga ajarkan. Dua-dua diajarkan. Bagaimana bisa mengharmoniskan? Charles Spurgeon mengatakan, saya tidak bisa ngomong. Bahkan dia mengatakan selanjutnya, saya tidak yakin bahwa di surga kita akan bisa mengetahui di mana tindakan bebas manusia dan kedaulatan Allah itu bisa bertemu. Ini bagian misteri, kalau maksud misteri. Tetapi keduanya adalah kebenaran yang besar, sama-sama benar. Allah menetapkan, ya, manusia melakukannya dengan kebebasannya, iya. Dan karena itu tanggung jawab. Allah telah menetapkan segala sesuatu, tapi manusia bertanggung jawab. Kedua-duanya diajarkan Alkitab, saudara. Masih dari Charles Spurgeon tentang tentara yang menusuk Yesus dengan tombak. Ya. Yang Charles Spurgeon soroti adalah mereka, itu tentara-tentara itu ya, bertindak dengan kehendak bebas mereka. Tapi pada saat yang sama, mereka menggenapi rencana yang kekal dari Allah. Jadi waktu tusuk Yesus, mereka tusuk dengan kebebasan hati mereka. Tapi pada saat yang sama, mereka sebenarnya menggenapi dari rencana kekal Allah. Karena mungkin itu bisa terjadi tanpa ditetapkan Allah sebelumnya. Apakah kita tidak akan pernah bisa menancapkan ke dalam pikiran manusia kebenaran bahwa predestinasi atau penetapan dan kebebasan manusia, dua-duanya merupakan fakta? Dua-duanya merupakan fakta, kebenaran. Manusia berbuat dosa sebebas burung-burung yang terbang di udara. Dan mereka semuanya bertanggung jawab untuk dosa mereka. Tetapi segala sesuatu ditetapkan dan dilihat lebih dahulu oleh Allah. Penetapan lebih dulu dari Allah sama sekali tidak mengganggu tanggung jawab manusia. Saya sering ditanya oleh orang-orang untuk mendamaikan kedua kebenaran. Bagaimana Allah menetapkan, tapi manusia bebas melakukan dan dia tanggung jawab? Gimana? Charles Spurgeon pernah ditanya. Jawaban saya hanyalah, bagaimana mendamaikan itu? Spurgeon mengatakan, mereka tidak butuh pendamaian. Karena mereka tidak pernah bertengkar. Gak perlu repot-repot damaikan, mereka tidak bertengkar kok. Nah. Mengapa saya harus mendamaikan dua orang sahabat? Ya, penetapan Allah dan tanggung jawab manusia. Ya, bagian dua orang sahabat begitu ya. Buktikan kepada saya bahwa kedua kebenaran itu tidak cocok. Di mana tidak cocoknya? Semua terjadi atas penetapan Allah, tapi manusia melakukan dengan kebebasannya karena itu dia bertanggung jawab. Apa yang tidak cocok?
Dalam permintaan itu saya telah memberimu suatu tugas yang sama sukarnya seperti yang kau kemukakan kepada saya. Buktikan kalau itu tidak cocok. Ya. Kedua fakta ini adalah garis-garis yang paralel. Ya. Saya tidak bisa membuat mereka bersatu, tapi engkau tidak bisa membuat mereka bersilangan. Karena kedua-duanya diajarkan Alkitab ya. Meskipun kelihatan tidak bisa nyatu, tapi juga tidak bertentangan. Satu jawaban yang sangat bagus ya dari Charles Spurgeon tentang kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Arthur W. Pink tentang kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Dua hal tidak perlu diperdebatkan. Allah itu berdaulat, manusia itu bertanggung jawab. Tidak perlu diperdebatkan. Menekankan kedaulatan Allah, perhatikan saudara ya. Hanya menekankan kedaulatan Allah tanpa memelihara pertanggungan jawab dari makhluk ciptaan, cenderung pada fatalisme. Jadi kan kedua-duanya kan diajarkan Alkitab ya. Allah berdaulat menetapkan segala sesuatu, manusia bebas melakukan dengan sukarela dan bertanggung jawab. Kalau kita cuma ambil Allah menetapkan segala sesuatu, manusia tidak tanggung jawab, jatuhnya ke fatalis. Jadi dari manusia ya sudahlah, ya lakukan semuanya, Allah tanggung jawab gitu. Tapi sebaliknya, terlalu memperhatikan tanggung jawab manusia sehingga tidak mengindahkan kedaulatan Allah. Oh ini terjadi, itu salahnya orang itu. Tapi Allah itu tidak tahu, Allah tidak tetapkan kok. Allah tidak tetapkan Adam dan Hawa jatuh. Allah tidak tetapkan Petrus nyangkal. Allah tidak tetapkan Yudas Iskariot mengkhianati dan sebagainya. Allah tidak tetapkan itu semua. Maka itu adalah sama dengan meninggikan makhluk ciptaan dan merendahkan Sang Pencipta. Jadi kedua-duanya ini diajarkan firman Tuhan, kedaulatan Allah, tanggung jawab manusia. Hanya menekankan kedaulatan Allah, membuang tanggung jawab manusia, jatuhnya ke fatalis. Tapi hanya menekankan tanggung jawab manusia, lalu tidak menganggap itu bagian dari kedaulatan Allah, maka ini meninggikan manusia dan merendahkan Allah. Allah yang tidak berdaulat, itu bukan Allah. Ya. Jadi itu adalah satu closing, ya, satu kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tentang kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Sama-sama diajarkan Alkitab dan kita mesti menerimanya bukan sebagai satu pertentangan, tapi suatu yang jalan sama-sama dan itu tidak kontradiksi. Nah sekarang kita masuk bagian lebih praktis. Kalau Allah sudah tetapkan segala sesuatu, untuk apa doa? Allah kan sudah tetapkan semuanya hidupku dari lahir sampai mati sampai di surga. Kalau gitu untuk apa doa? Jawabannya bagaimana? Kalau Allah sudah tentukan semua yang terjadi dalam hidup kita, buat apa doa? Jawaban pertama, ingat hidup kita tidak bersandar pada penetapan Allah yang kekal yang kita tidak tahu. Hidup kita bersandar pada ketetapan Allah yang dinyatakan itu Alkitab. Alkitab mengatakan berdoa ya kita doa. Yang kedua, doa adalah juga bagian dari ketetapan Allah. Dan Allah menggunakan doa sebagai sarananya dia untuk merealisasikan ketetapannya dia yang tidak kita kenal itu loh. Karena dikatakan mintalah maka kamu dapat, mintalah kamu diberi, cari kamu dapat, ketuk dibukakan. Yang ketiga, karena doa itu relasi. Itu yang penting saudara. Jadi Allah menetapkan segala sesuatu bukan berarti kita tidak doa loh. Yang Tuhan inginkan itu satu relasi dengan kita kok. Ya. Kalau Allah menetapkan segala sesuatu, untuk apa PI? Oh yang ditetapkan selamat, selamat. Yang ditetapkan tidak selamat, tidak dapat anugerah, tidak selamat. Tidak usah PI. Kita sudah sering membahas ini ya. Ya kenapa harus PI? Lagi-lagi sandaran kita bukan pada rahasia Allah yang kita tidak tahu. Sandaran kita pada penetapan atau ketetapan Allah yang dinyatakan di Alkitab yang mengatakan pergi beritakan Injil. Sandaran kita itu Alkitab mengatakan kita pergi beritakan Injil, pergi. Yang kedua kita tidak tahu kok siapa yang dipilih siapa yang tidak dipilih. Ya, jadi tetap meskipun Allah menetapkan segala sesuatu, tetap kita lakukan bagian kita, tanggung jawab kita tetap ada saudara. Dan sekali lagi Allah berdaulat. Dia menetapkan segala sesuatu
Tidak ada yang terjadi dalam seluruh semesta di luar ketetapannya dia. Dan termasuk tidak ada yang terjadi sekecil apapun dalam hidup saya dan saudara di luar kedaulatan Allah. Itu sangat menghiburkan kita. Mengapa menghiburkan? Kalau kita lihat sejarah hidup kita mungkin banyak hal yang bulat ya, yang kacau, yang banyak yang kita mungkin tidak bisa ngerti. Tapi waktu kita lihat bahwa itu semua tidak lepas dari penetapan kedaulatan Allah dalam hidup saya, maka kita tidak akan galau, saudara. Bahkan kalau kita sedang mengalami masa yang paling sulit, masa yang paling sukar sekalipun hari ini. Kalau kita mempercayai akan firman Tuhan bahwa dia berdaulat atas hidup kita. Dan ingat, Allah yang berdaulat atas hidup kita itu Allah yang mengasihi kita. Dan Allah yang berdaulat yang mengasihi kita itu pasti punya rencana yang baik untuk kita. Dan rencana itu pasti berhasil, tidak mungkin gagal. Itu menghiburkan kita, saudara. Ketika kita merasa dalam satu masa di mana semuanya tidak terkontrol, tidak terkendali. Keluarga tidak terkendali. Anak-anak tidak terkendali. Seolah-olah masa depan tidak terkendali lagi. Seolah-olah semuanya serba kacau. Tapi pada waktu kita bersimpuh di kaki Allah yang berdaulat, saudara, kita bisa tenang dan boleh mengatakan bahwa yang terjadi hari ini pun tidak luput dari kontrol, kendali, dan penetapan Allah. Dan ini bukan ending segala sesuatu. Karena endingnya ada dalam Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah yang berdaulat jelas punya rencana atas hidup saya dan saudara, dan rencana itu pasti baik. Dan rencananya yang baik untuk kita itu pasti berhasil, tidak mungkin tidak. Meskipun melewati berbagai macam pergumulan, ya, berbagai macam kepahitan, berbagai macam keruwetan. Tapi kita boleh tenang dalam kedaulatan Allah, saudara. Semua terkontrol oleh Dia. Meskipun dunia kita rasanya tidak terkontrol, bangsa kita tidak terkontrol, politik kita tidak terkontrol, seolah-olah semua tidak pasti. Tapi kita boleh tenang dalam tangan Allah yang berdaulat, karena semua ada dalam kepastian pemeliharanya Dia. Dan apa yang Dia rencanakan itu pasti terjadi. Saudara. Itu menghiburkan sekali. Menghiburkan sekali. Ya. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah dalam menghadapi segala fenomena dan keadaan yang serba membuat kita bingung dan kacau. Dua kata saja, trust and obey. Percaya dan taat itu bagian kita. Percaya dan taat. Tuhan mau pimpin kemana, Tuhan mau pimpin kemana, dengan cara apa. Biarkan Dia lakukan itu. Tapi yang jelas, lakukan bagian kita. Tanggung jawab kita, yaitu percaya Dia dan taati Dia. Itu saja. Semuanya akan baik-baik saja dalam kendalinya Dia. Semua akan baik-baik saja dalam kedaulatannya Dia. Saudara. Ya, dua kata yang penting. Trust and obey. Percaya dan taat itu saja. Sehingga kita akan menikmati ya lika-liku bagaimana Tuhan membawa kita ya. Padang rumput hijau, lembah yang kelam dan sebagainya menjadi satu yang tidak menakutkan bagi kita, karena kita tahu Dia yang berdaulat, yang mengasihi kita, yang rencananya tidak pernah gagal, maka itu menghiburkan kita. Saudara. Orang lain bisa rencanakan yang jahat untuk kita, dunia bisa rencanakan yang buruk untuk kita. Tapi kita aman dalam tangan yang berdaulat, saudara. Tidak ada yang perlu kita risaukan dan takutkan. Ya, kiranya kebenaran ini juga boleh menolong kita ya. Membuat kita boleh tetap tenang, tidak panik. Ya, menghadapi segala sesuatu, kita boleh aman dalam genggamannya Dia. Tetap lakukan bagian kita. Itu jadi sesuatu yang baik. Baik, saya berhenti di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, berespon, mengurangi, menambahkan, silakan Suraya. Musa, tadi kita berbicara tentang kedaulatan, ketetapan Allah. Tuhan menetapkan dosa, gitu. Juga tidak melepas tanggung jawab kita, karena kita melakukan dosa dengan sukarela. Nah, kita melakukan sukarela juga ketetapan Allah. Jadi sepertinya kita juga robot. Sepertinya juga robot, cuman kita nggak tahu. Gantian. Gantian, oke. Okay. Ya, saya ulangin Musa. Tuhan kan menetapkan dosa.
manusia bertanggung jawab dengan dosanya karena melakukan sukarela. Dia melakukan sukarela juga merupakan ketetapan Allah. Jadi dengan kata lain kita juga robot, tapi kita melakukan karena ketidaktahuan. Itu misteri. Justru misterinya di situ. Tapi bukan robot, karena ada kesukarelaannya dia. Memang ketika dibenturkan dengan bahwa sukarelanya dia juga ditetapkan, di sana misterinya. Tapi Calvinis tetap menolak manusia bukan robot, karena tadi bahwa dia lakukan dengan sukarelanya dia. Memang terjadi satu konflik atau misterinya tadi, betul yang dikatakan. Bagaimana penetapan itu termasuk penetapan akan kesukarelaannya dia. Karena itu kan akan berhubungan sepertinya seolah-olah juga merupakan robot, tapi karena kita nggak tahu seolah-olah. Karena ini misteri kan maksudnya Musa. Ya, itu misteri. Yang kedua, yang pertama tadi Musa mengatakan ketetapan tergantung. Kalau semua segala sesuatu ditetapkan, berarti juga ditetapkan. Mungkin yang tadi yang masalah hati ya, menyenangkan Tuhan. Kadang-kadang kita kan menyedihkan. Tapi kalau sudah ditetapkan, pasti akhirnya kita menyenangkan Tuhan. Kan itu ketetapan juga Musa. Maksud saya tadi itu yang Musa bilang. Ya, tiga macam itu toh. Ya. Betul. Ya. Iya, jadi kan ada tiga macam ketetapan toh. Ketetapan yang pertama, ketetapan yang dinyatakan, yaitu dalam firman-Nya. Itu kan ketetapan Tuhan. Yang kedua, ketetapan adalah sesuatu yang menyenangkan dia kalau itu terjadi. Kayak kalau kita melayan dia senang. Kalau kita taat, dia senang. Kalau kita PI, dia senang. Tapi waktu kita melanggar itu semua, dia tidak senang. Maka itu adalah bagian ketetapannya dia yang, atau ketetapan atau kehendaknya dia yang tidak terpenuhi oleh kita. Tapi Ya. maksud saya adalah akhirnya juga merupakan ketetapan. Oh jelas iya. Kalau Gitu dikaitkan dengan ketetapan yang ketiga jelas iya, semua akan tetap terjadi. Iya. Ya, istilahnya bisa saja kan seperti dia memilih kita. Dia memilih kita ketika kita masih berdosa. Berarti kita kan mendukakan dia. Tapi akhirnya kita memuliakan dia. Iya. Karena ketetapannya. Iya. Karena ketetapan yang kedua ini yang menyenangkan dia memang disoroti dalam proses ya. Bukan Masih disoroti dalam prosesnya. ending. Dalam proses ada banyak hal yang tidak menyenangkan dia kan? Begitu. Iya. Di Zoom apakah ada yang chat? Ternyata sudah ditetapkan untuk tidak bertanya di Zoom. Tanya, Musa. Iya, Ian. Tadi di Matius pasal berapa tadi? Matius pasal 10 ayat 29 dan 30 ya, Musa. Di situ kan dituliskan, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Nah kemudian di Amsal 21 ayat 1, nah di itu ditulis, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya ke mana ia ingini. Nah apakah dari ayat-ayat itu yang tadi kan mewakili yang paling simpel, paling sederhana. Nah, yang Amsal ini raja gitu ya menurut saya. Apakah ini bisa dikatakan sebenarnya kehendak bebas itu enggak ada gitu. Nah, kehendak bebas itu sebenarnya yang benar-benar bebas itu sebenarnya enggak ada. Bahkan di dalam dunia sendiri pun enggak ada yang benar-benar bebas kita gitu. Nah, apakah kalimat kehendak bebas ini sebenarnya sudah melenceng artinya? Nah, ini yang saya mau tanyakan, apakah kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah dilahirbarukan, kalimat kehendak bebas sebenarnya itu kurang cocok. Lebih cocok tanggung jawab manusia, seperti itu Musa. Iya. Itu ya, terima kasih. Setuju. Jadi kehendak bebas kalau diartikan sebebas-bebasnya sampai setara dengan kebebasan Allah itu tidak memungkinkan. Kecuali dikatakan bahwa kehendak bebas manusia ada dalam ketetapan Allah, maka itu menjadi kehendak bebas yang tidak bebas. Artinya tidak ada kehendak bebas yang mutlak selain kehendak bebasnya Allah, itu saja ya. Jadi kalau dalam berbagai literatur atau dalam percakapan dikatakan kita punya kehendak bebas, kita mesti mengertinya dengan benar. Bahwa bukan kehendak bebas yang sebebas Allah,
Dan itu tidak mungkin terjadi. Kalau bahkan bicara kalau orang berdosa kan kehendak bebasnya kehendak bebas untuk berdosa. Kan begitu. Manusia berdosa kan punya kehendak bebas apa selain berdosa. Ya, jadi setuju yang dikatakan Hoyen bahwa penggunaan kehendak bebas ini telah banyak disalah mengerti karena memang kebanyakan digunakan oleh kaum Arminian yang memang sangat menekankan kebebasan manusia yang seolah-olah Allah itu apa ya, tidak bisa lah, tidak bisa menetapkan ya. Artinya Allah pun tergantung pada manusianya begitu. Ya. Sehingga tadi ya kalau Arminian kan konsepnya kan karena Allah tahu sebelumnya mau percaya maka Allah pilih dia. Berarti kan memang keputusannya Allah tergantung pada keputusan manusianya kan begitu. Memang menekankan kehendak bebas. Tadi yang benar adalah tidak ada kehendak bebas manusia yang sebebas-bebasnya sampai setara dengan Allah, tidak ada. Yang ada adalah kehendak bebas yang terbatas, kehendak bebas yang tidak bebas yang ada dalam penetapan Tuhan. Apalagi kalau kita lebih spesifik, kehendak bebasnya manusia berdosa itulah bebas untuk berdosa. Dan itu tidak bebas sebenarnya. Itu terikat malah sebenarnya. Ya, oke, yang lain. Baik, kalau tidak ada, mari sama-sama kita berdiri, saudara sekalian. Biarlah kebenaran ini boleh membuat kita kembali memuji Tuhan ya. Bahwa dia sungguh-sungguh berdaulat mutlak atas segala sesuatu, termasuk hidup kita. Karena itu biarlah kita mengakhirinya dengan rasanya aman dalam diri kita. Karena kita tahu dia berdaulat atas hidup kita. Maka apapun yang terjadi kita boleh sandar pada tangannya yang berdaulat, yang boleh tuntun kita. Mari kita sama-sama memuji dia. Kita mengatakan kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami sungguh memuji Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, yang berdaulat mutlak atas seluruh semesta, bahkan atas hidup kami pribadi. Kami boleh merasakan tenang dalam genggaman tangan-Mu. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami hadapi, kami boleh tetap percaya dan mentaati Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau selalu berkarya dalam hidup kami. Segala sesuatu yang terjadi ini akan mendatangkan kebaikan bagi kami kelak. Dan biar itu menjadi iman kami. Kami tak gentar untuk melangkah. Kami tak akan putus asa lagi. Tapi kami akan terus melangkah bersama-sama dengan Engkau. Menikmati Engkau dan memuliakan Engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami aman dalam kedaulatan-Mu. Kami nyaman di dalam genggaman tangan-Mu. Dan biar itu boleh menolong kami bersyukur selalu dalam hidup kami kepada-Mu. Berkati kami semua yang mengakhiri untuk kelas ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati semuanya.